Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran matematika kelas 12. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang limit. Di sini tertulis bagian pertama karena Bapak di sini akan membagi video pembelajaran ini menjadi beberapa bagian. Baik, kita mulai saja untuk pembelajaran hari ini. Kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama, limit fungsi aljabar. Nah, pada kesempatan ini, ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari dalam limit fungsi aljabar. Yang pertama adalah definisi limit, kemudian ada teorema limit, ini mengenai sifat-sifatnya. Yang ketiga adalah penyelesaian dari limit. Kemudian untuk penyelesaian limit, ini adalah beberapa metode yang biasa digunakan. Yang pertama adalah metode substitusi, yaitu tinggal mengganti bilangan atau memasukkan bilangan ke dalam fungsinya. Kemudian ada pemfaktoran, nah ini jika bentuknya dari fungsi tersebut adalah 0/0 atau tahingga per tahingga. Kemudian ada perkalian akar sekawan, nah ini jika soalnya berbentuk nilai akar. Kemudian yang keempat, ini adalah dibagi dengan pangkat tertinggi. Nah, ini jika nilai limitnya mendekati tahingga. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dari limit. Nah, apa itu limit? Nah, seperti kita tahu ya, atau kalian pernah mendengar istilah dari limited edition, itu edisi terbatas. Nah, maka limit itu dapat diartikan dengan batas, atau bisa dengan mendekati, atau karena mendekati itu bisa juga disebut dengan hampir. Nah, dalam matematika, jika sebuah fungsi tidak dapat diketahui nilainya, maka kita bisa mencari nilai yang mendekati dari fungsi tersebut, atau hampir mendekati dari nilai fungsi tersebut. Atau dalam matematis, definisi limit ini selalu dikaitkan dengan fungsi. Kalian mungkin sudah mempelajari apa itu fungsi, yaitu nilai yang ada nilai x-nya dan seterusnya. Kemudian, nah, limit fungsi fx ini adalah suatu nilai yang mendekati oleh nilai fungsi fx jika x mendekati nilai tertentu. Nah, untuk lebih gampangnya, kalian perhatikan rumus berikut. Nah, di sini ada limit dari fx sama dengan L, di mana x, nah ini tanda panah A, ini artinya x mendekati A. Jadi, limit dari fungsi fx hasilnya adalah nilai L, di mana x mendekati A. Nah, nilai A ini bisa diganti oleh bilangan ya. Bisa 0, bisa 1, 2, dan seterusnya sampai tahingga. Nah, untuk lebih memahami nanti bagaimana cara menyelesaikan limit ini, kita perhatikan teorema-teorema dari limit. Ya, ada beberapa teorema limit yang akan kita bahas di sini. Teorema yang pertama, yaitu limit K sama dengan K jika X-nya mendekati A. Nah, di sini K itu adalah sebuah konsonan. Sebuah konstanta atau sebuah bilangan yang tanpa memiliki variabel, gitu kan? Tidak konstanta. Nah, untuk mudahnya kita perhatikan contohnya. Limit dari 9 adalah 9. Adalah dirinya sendiri, di mana X mendekati 8, meskipun ini mendekati 8, mendekati bilangan berapapun, jika ini bilangannya adalah konstanta, yaitu bilangan, maka hasilnya adalah dirinya sendiri, tidak terpengaruh oleh nilai X yang mendekati berapapun. Ya. Kemudian, teorema yang kedua, limit dari X sama dengan A jika X-nya mendekati A. Nah, ini kita tinggal mensubstitusi saja nilai A di sini pada X. Jadi X-nya diganti dengan A. Maka limit dari X sama dengan A. Contohnya misalkan
limit dari X sama dengan 8, di mana X mendekati 8. Ini kita tinggal mensubstitusi saja, berarti X-nya diganti dengan 8. Jadi nilai limit dari X sama dengan 8 untuk X-nya mendekati nilai 8. Nah, untuk teorema 3, nah ini udah mulai rada panjang ya. Jadi limit dari K dikali Fx. Nah, ini adalah perkalian dari konstanta dengan fungsi. Limit dari K dikali Fx itu sama dengan K dikali limit Fx. Jadi nilai konstantanya bisa disimpan di depan, sama seperti pada logaritma. Jadi ini limit dari K dikali Fx sama dengan K-nya di depan dikali limit dari Fx. Untuk X-nya mendekati A. Nah, kita coba perhatikan contohnya. Limit dari 2X ditambah 4 untuk X mendekati 3. Nah, ini karena di sini 2, di sini 4, berarti bisa kita faktorkan. Jadi limit 2 dikali X tambah 2. 2 dikali X, 2X. 2 kali 2, 4. Kalau bentuknya seperti ini, berarti 2-nya kita bisa simpan di depan. Jadi 2 dikali limit dari X ditambah 2. Untuk X-nya mendekati 3. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita tinggal mensubstitusi nilai X-nya dengan 3. Berarti 2 dikali. Nah, ini 3 ditambah 2, 5. Nah, 2 dikali 5, hasilnya 10. Gampang ya. Kita lanjutkan teoremanya, teorema keempat. Nah, ini penjumlahan dari fungsi. Jadi limit dari Fx ditambah Gx itu sama dengan limit Fx ditambah limit Gx. Jadi dari bentuk penjumlahan fungsi jadi penjumlahan limit fungsi. Nah, contohnya limit dari 2x kuadrat dikurangi 1 ditambah akar x. Nah, berarti ini menjadi limit 2x kuadrat kurangi 1 ditambah limit akar x. Kalau bentuknya seperti ini, kita tinggal substitusi saja nilai x ke nilai 1 ke x. Berarti jadi 2 dikali 1 kuadrat dikurangi 1 ditambah akar x menjadi akar 1. Berarti 1 kuadrat ini 1, 2 dikali 1, 2 dikurangi 1. Sama akar 1 adalah 1. Jadi 2 dikurangi 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kita lanjutkan. Teorema kelima. Nah, di sini pengurangan. Tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Berarti pengurangan dari fungsi, dua buah fungsi, ini menjadi pengurangan dari dua buah limit fungsi. Contohnya di sini, limit dari tan X dikurangi sin X. Nah, ini bentuknya bentuk trigonometri ya, yang sudah kita pelajari di kelas 10. Di mana X mendekati 1/4 pi. 1 pi itu adalah 180 derajat, maka 1/4 pi adalah 45 derajat. Maka diuraikan ini limit tan X dikurangi limit sin X. Maka ini kita tinggal substitusi nilai X-nya dengan 1/4 pi. Berarti tan 1/4 pi dikurangi sin 1/4 pi. Berarti tan 45 derajat adalah 1 dikurangi sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Berarti tinggal dikurangi seperti ini. Nah, sampai di sini tidak bisa diuraikan kembali karena ini ada nilai akar ini. Gampang ya. Kita lanjut ke teorema ke-6. Di sini perkalian fungsi. Berarti dari limit perkalian dua buah fungsi menjadi limit fungsi fx dikali limit gx. Jadi perkalian limit fungsi. Kita coba lihat contohnya lebih memudahkan. Limit 2x kuadrat dikali x pangkat 3. Jadi limit 2x kuadrat dikali limit x pangkat 3. Nah, ini kalau seperti ini tinggal disubstitusi saja. Jadi 2x kuadrat jadi 2 kali 2 kuadrat dikali x pangkat min 3, 2 pangkat min 3. Nah, ini 2 kali 2 4 dikali 2 menjadi 8. Ini sama juga, ini 2 pangkat min 3 atau 1/2 pangkat 3. Artinya 8 ditambah 1/8.
itu sama dengan 1. Oh ini maaf ya, ini harusnya kali. Jadi 8 dikali 1/8 hasilnya 1. Baik, teorema ke-7. Sini ada tadi perkalian, sekarang pembagian. Berarti limit fx dibagi gx. Jadi limit x dibagi limit gx. Dengan syarat limit gx ini tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, limit dari 9x kuadrat dibagi x dengan x mendekati negatif 1. Berarti limit 9x kuadrat dibagi limit x. Tinggal masukkan x-nya dengan negatif 1. Berarti 9 kali negatif 1 kuadrat dibagi negatif 1. Hasilnya adalah negatif 1 kuadrat itu 1 dibagi min 1, hasilnya adalah min 9. Itu ya. Kemudian teorema 8. Nah, di sini bentuk pangkat fx pangkat n fungsinya. Nah, pangkatnya bisa disimpan di luar, berarti seluruhnya ini menjadi dipangkatkan dengan yang tadinya hanya fungsinya saja, sekarang limitnya. Nah, berarti untuk contohnya, misalkan ini yang sederhana, min x kuadrat, limit min x kuadrat untuk x mendekati 2, berarti pangkatnya bisa disimpan di luar. Jadi limit min x untuk x mendekati 2 dipangkatkan 2. Contohnya, oh ya ini, berarti ini tinggal disubstitusi ya, 2 x-nya dengan 2 menjadi negatif 2 kuadrat. Ini adalah 4. Itu ya, gampang. Jadi kita tinggal mensubstitusi saja nilai x-nya dengan bilangan yang mendekati. Baik. Nah, ini yang terakhir, teorema 9. Nah, ini adalah bentuk limit fungsi yang fungsinya itu memiliki bentuk akar. Sama seperti pangkat tadi, berarti ini akarnya bisa disimpan di luar. Jadi limit akar dari fx menjadi akar limit fx. Contohnya, nah misalkan ini yang sederhana saja, limit dari akar pangkat 3 ya, dari x kuadrat, di mana x-nya mendekati 8, berarti akarnya disimpan di luar. Jadi limit x kuadrat dengan x mendekati 8. Nah, tinggal disubstitusi saja nilai x-nya dengan 8 menjadi 64 bisa ya. 3 akar 64 boleh seperti itu. Atau 3 akar 8 pangkat 2. Itu hasilnya sama. 60 akar 64 pangkat 3 itu adalah 4. Baik, demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini ya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi nomor email Bapak ini atau bisa juga melalui WhatsApp. Untuk tugas pada pertemuan kali ini akan Bapak berikan di Google Classroom. Mohon untuk kalian mensubscribe, jangan lupa, channel YouTube ini agar Bapak lebih semangat lagi dalam membuat video pembelajaran pada masa pandemi. Baik, dicukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.